Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bertemu kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan menggunakan kelembut cerdasan hati nurani yang fitri, meyakini kitab suci dan agama serta kepercayaan masing-masing diri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita sampai pada nama Ramadan yang ke 3756. Saya tulis tanggal 5 Mei 2018. Ramadan Sahrul Yusuf. Di bulan Ramadan diingatkan pada ayat sempurna. Ayat-ayat Allah diturunkan dengan bahasa Arab tersempurna. Sejarah pengingat manusia di awal wahyu ada. Yusuf dididik Allah mampu menafsirkan wahyu manusia. Ayah Yusuf sangat hati-hati atas segala berita termulia. Wahyu, tanda yang maha kuasa, diterima bangga. Yusuf, Benyamin, anak terbaik di tengah keluarga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, surah Yusuf diawali juga dengan alif, lam, ro. Sungguh sangat indah dan itu hanya Allah yang maha tahu, yang sangat memahami dengan tersempurna. Nah, ayat-ayat yang didahului dengan semacam ini sekaligus menunjukkan bahwa karena Allah maha tersempurna, maka menjadi pantang bagi anak manusia untuk merasa terbenar dirinya, terbenar kelompoknya, terbenar mazhabnya, terbenar organisasinya. Dengan ayat-ayat yang tidak dirinci maknanya oleh Allah secara langsung, itu harapannya supaya kita ada satu kesadaran bahwa di atas langit selalu ada langit, dan maha pemilik langit itulah penentu segalanya. Ayat-ayat Allah diturunkan dengan bahasa Arab tersempurna, bukan bahasa yang beredar di tengah masyarakat Arab. Bagi bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, namun bahasa yang kosakata dan maknanya syarat. Karena itu di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya, salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW itu beliau menyebutkan di antara 6 kelebihan yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain. Beliau mengatakan, "U'titu jawami al-kalimi." Mukjizatku itu berupa kalimat yang tersempurna. Dan muhadisin menerjemahkan kalimat yang tersempurna itu adalah Al-Quran. Itu yang paling tersempurna, dan yang kedua adalah hadis-hadis yang sahih, yang bisa dipakai hujah. Sejarah pengingat manusia di awal wahyu ada. Yusuf dididik Allah mampu menafsirkan wahyu manusia. Jadi di sini Nabiullah Yusuf alaihissalam mendidik manusia untuk memberikan tafsir pada mimpi. Salah satu kitab yang terkenal adalah Tafsir Mimpi karya Ibnu Sirin. Di sana kita akan mendapati sejumlah tafsir. Bagaimana kalau gigi tanggal? Bagaimana kalau kita mimpi melihat rembulan dan seterusnya. Didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih.
Ayah Yusuf sangat hati-hati atas berita termulia, yakni berita tentang kenubuatan dan berita tentang keahlian seorang Yusuf yang ahli tafsir mimpi itu. Dan semua wahyu itu dari Allah yang Maha Kuasa diterima dengan bangga oleh seorang Yusuf alaihissalam. Yusuf dan Benyamin adalah pasangan yang sangat serasi. Semua saling melengkapi, adalah anak terbaik di tengah keluarga. Ketika kita bicara Yusuf, maka dalam tradisi Nusantara, jika kita mitoni, ya, jadi kandungan seorang calon ibu usia 7 bulan, dibaca surah Yusuf, supaya katanya sesoleh dan seganteng Yusuf. Kemudian dibacalah surah Maryam, supaya sesolihah dan secantik ibunda Maryam. Bagi insan-insan cendekiawan sosial, tidak ada masalah. Meskipun tidak ada dasar yang sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin itu tidak untuk menghancur leburkan, meluluhlantakkan seluruh tradisi. Yang dihancur leburkan oleh Rasulullah SAW itu adalah tradisi-tradisi kebodohan, tradisi-tradisi kemusyrikan. Sedangkan yang bisa diberikan ruh keimanan dan keislaman dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Jabat tangan salah satu contoh. Ya. Jabat tangan itu tidak asli dari Rasulullah. Bukan ajaran aslinya Rasulullah. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Adabul Mufrad, dijelaskan bahwa asal-usul jabat tangan itu ketika ada kabilah dari Yaman mau datang, Rasulullah sudah ngendikan. Sebentar lagi ada saudara kita dari Yaman, orangnya lembut budi pekertinya, cerdas pemikirannya, dan soleh-soleh orangnya. Karena itu ketika kamu mengetahui pemimpinnya datang, berdirilah, sambutlah dengan baik. Kemudian pemimpin itu ketika datang mengucap salam kepada Rasulullah, kemudian berjabat tangan. Nah, sejak itulah jabat tangan kemudian dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah, adalah perbuatan mulia. Ini sekaligus maknanya bahwa bid'ah itu, sekali lagi, sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Bid'ah dalam pengertian bid'ah dalam makna inovasi. Jadi ketika budaya itu baik, mengapa tidak kita berikan roh imani dan islami? Itulah cara kita beragama yang rahmatan lil alamin, insya Allah. Jadi selamatan 7 bulanan, kalau terutama ibu-ibu akan melengkapi, sungguh akan lebih sempurna budaya itu jika membaca surah Muhammad. Ya. Mengapa? Karena Yusuf yang paling ganteng, Yusuf yang paling soleh, Yusuf yang paling cerdas. Semua kegantengan, semua kesolehan, semua kecerdasan ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah. Tidak saja gantengnya beliau, tetapi memang wajah beliau yang sangat mempesona itu. Pengalaman hamba-hamba Allah yang mimpi dan terjaga ditemui Rasulullah.
sangat sulit menghafalkannya. Bahkan ada orang yang berpuluh-puluh kali ditemui Rasulullah dalam keadaan mimpi dan terjaga, tidak bisa menghafalkan wajah Rasulullah. Meski berpuluh-puluh kali bisa memandang wajah Rasulullah. Semoga Syahrul Ramadan, Syahrul Yusuf membaguskan akhlak kita, membaguskan budi pekerti kita, membaguskan kesalehan sosial kita, sehingga kita tidak mudah mencela tradisi budaya yang semasa Rasulullah Muhammad SAW masih sugeng, kata orang Jawa, masih di tengah-tengah sahabat, tidak mencontohkan. Karena Islam hadir tidak untuk meluluh lantak binasakan tradisi dan budaya, tapi memberikan ruh imani, ruh islami, ruh ihsani, sehingga benar-benar rahmatan lil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.